otoritarian Orde Baru. Ini persoalan serius. Pasti masalah yang sangat besar. Semua partai politik, ya bahkan KPU siapkan administrasinya dalam konteks proporsional terbuka. Kalau tiba-tiba berubah ya menjadi tertutup ya, dan jangan sampai terjadi kekacauan politik. PD Perjuangan selalu siap, baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup, meskipun PD Perjuangan berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup. Bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas. Mantan Wamenkumham era SBY, Denny Indrayana, mengaku mendapatkan informasi terkait uji materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, MK akan mengembalikan pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup lagi. Lontaran Denny menuai kontroversi. Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi menyelidiki kasus ini. Pasalnya, jika benar Denny mendapatkan informasi putusan MK sebelum dibacakan, hal ini masuk kategori membocorkan rahasia negara. Benarkah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memutus uji materi Undang-Undang Pemilu ini? Dan apa implikasinya jika Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup lagi? Inilah tema Satu Meja The Forum. Benarkah pemilu tertutup lagi dalam tanda tanya? Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mendapatkan informasi dugaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan sistem pemilu proporsional tertutup. Informasi yang dilontarkan Denny pun menuai kontroversi. Informasi yang saya dapat, MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian Orde Baru. Ini persoalan serius. Pertama, MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar calon sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. Akan terjadi kekacauan, chaos yang mengganggu persiapan-persiapan pelaksanaan pemilu. Sontak pernyataan Denny ditanggapi oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud juga meminta polisi dan Mahkamah Konstitusi untuk mengusut dugaan informasi tersebut. Iya, saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkannya di dalam. Saya tadi sudah supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu. Siapa yang benar, siapa yang salah. Sebelum putusan betul diketok itu tidak boleh bocor. Polemik sistem proporsional tertutup dan terbuka sudah dimulai sejak akhir tahun lalu. Namun awal di Januari, 8 partai politik telah menyatakan menolak sistem proporsional tertutup alias hanya mencoblos parpol tanpa pilihan calon legislatif. Sejumlah tokoh parpol pun mengomentari dugaan informasi sistem proporsional tertutup. Kalau dipaksakan perubahan orientasi dari terbuka menjadi tertutup, semua partai punya masalah yang sama, bukan hanya di DPR RI, tapi di DPRD provinsi, kota, dan kabupaten. Itu masalah yang sangat besar. Bisa-bisa banyak sekali orang yang mundur sebagai caleg, sehingga tahapan pemilu bisa terancam. Kan putusan MK itu final dan mengikat. Mestinya kan sudah final itu. Jadi karena itu, kalau misalnya diuji lagi sekarang, lalu dibuat tertutup, ini salah, menyalahi yang sudah final dan mengikat tadi. Benarkah MK sudah membuat putusan? Dan mengapa dugaan informasi ini semakin memanas di tahun politik? Informasi Denny Indrayana bahwa MK telah memutuskan pemilu tertutup lagi memicu kontroversi. Itulah tema Satu Meja The Forum yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Dari ujung sebelah kanan ada Bang Ferry Amsari, ahli hukum tata negara. Malam, Bang Ferry.
Lalu kemudian ada Mas Ahmad Basarah, politisi dari PDI Perjuangan. Malam Mas Ahmad Basarah. Di sebelah kiri saya ada Beni Harman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Malam Bang Beni. Lalu kemudian dari Melbourne melalui sambungan Zoom ada Denny Indrayana. Malam Bang Denny. Selamat malam semua. Kemudian ada juga Menko Polhukam Mahfud MD dari ND ya melalui sambungan telepon. Malam Pak Mahfud. Malam. Dan ada juga Hakim Mahkamah Konstitusi 2015-2020 Dewa Gede Palguna yang sedang berada di Bali. Malam Pak Palguna. Selamat malam. Oke. Baik, saya akan tanyakan terlebih dulu kepada Pak Mahfud dari ND. Pak Mahfud, Anda keras sekali merespon cuitan dari Denny Indrayana yang mengatakan pemilu legislatif bakal tertutup lagi. Apa sebenarnya dasar Pak Mahfud? Enggak, kalau saya pemilih legislatif terbuka, tertutup, miring atau tegak itu saya tidak peduli itu. Tidak peduli, saya tidak keras soal terbuka, tertutup. Yang saya sayangkan itu, juga saya tidak peduli, Denny ngomong gitu juga saya tidak peduli pada Denny-nya. Tapi karena yang dikatakan tuh info kredibel. Info kredibel, oke. Kalau info kredibel itu tidak ada lain kecuali di dalam MK. Kalau dari luar pasti tidak kredibel kalau orang luar. Oke. Pasti dalam MK. Maka yang saya suruh selidiki ke dalam kasus itu MK-nya. Saya datangi MK, cari itu merusak kehidupan hukum kita. Putusan pengadilan bisa menjadi info kredibel pasti dari dalam. Nah, kalau Denny-nya sih saya enggak apa-apa mau ngomong terbuka, tertutup, mendengar dari A, si B, enggak apa-apa. Saya suruh dia, kamu terus aja ngomong. Saya tadi telepon-teleponan, terus aja, saya enggak ada marah sama kamu. Saya bilang, tanya aja sama Denny nanti. Ya, malah saya tugaskan kamu agar Anies tuh dapat dapat tiket, jangan sampai terhalang, saya bilang gitu. Demi hidupnya demokrasi. Gitu. Saya enggak ada urusan kalau urusan pencalonan siapa lah. Tertutup, terbuka, tertidur, bangun, asal jangan tertunda ya Pak Mahfud ya? Iya, asal jangan tertunda. Oke. Nah, saya tidak marah sama ada, suruh cari kaisa. Kalau ada orang dalam yang bocor-bocorkan itu sangat merusak. Oke. Saya ini jadi hakim ya, dulu enggak pernah bicara dengan orang, beri isyarat sindir nomor perkara atau apa, enggak mau. Sekarang ini saya sudah 8 tahun tidak pernah ketemu dengan Saldi. Padahal dulu pagi sore 2 hari saling telepon, main kopi bersama. Saya juga sama Saldi mengatur diri, tidak boleh ketemu kita. Karena kamu hakim, saya bukan. Nanti akan timbul fitnah. Tapi gini Pak Mahfud, tadi Denny mengatakan bahwa info kredibel itu bukan dari lingkungan MK. Kalau itu apakah kemudian bisa dikonstruksikan sebagai pembocoran rahasia negara? Loh. Terserah, makanya saya suruh, bagi saya kalau info kredibel itu bukan hakim MK tapi bisa dari dalam MK. Saya dengar sekjennya, kesekjenan, kepaniteraan mau diperiksa itu. Mungkin memang bukan hakim. Gitu. Tapi orang dalam itu kan banyak, harus dicari. Kalau ada yang pertama nguping sidang. Dulu pernah saya pecat dulu. Pernah gitu. Kok bicara sidang rahasia bicara keluar. Nggak boleh itu. Di mana-mana di dunia ini nggak boleh hakim sedang memproses itu lalu bocor salah satu pembicaraannya itu. Nah, saya yang itu jangan rusak kredibilitas MK itu dalam hal itu karena bisa terjadi jual beli nanti suatu saat. Bahkan diisukan juga dulu ada hakim-hakim yang tahu berita itu lalu dijual ke calon-calon. Peserta pilkada itu baru ketahuan sesudah karena apa? Dia bayar padahal memang sudah diputus lalu memang sudah menang. Lalu dimintai uang karena katanya mau dibenangkan karena memang sudah menang. Nah, itu kan ulah orang dalam kan. Nah, kalau Denny itu memang kerjanya politik, kerjanya ngawasi dan bilang saya mau ngawal lakukan aja apa saja. Saya sering telepon-teleponan sama dia. Dia kalau ke Jakarta, saya suruh mampir ke rumah. Saya kalau ke Melbourne, makan ke rumah dia. Tidak ada urusannya. Saya tidak marah sama Denny. Mumpung ada dalam Pak Mahfud, mumpung ada dalam satu panggung, Pak Mahfud berkenan tanya kepada Denny infonya dari mana kita agak lebih clear gitu? Enggak, Anda aja karena saya sudah tanya sama dia. Saya tidak ingin tahu juga. Tidak ingin tahu. Artinya Pak Mahfud udah tahu kira-kira informasinya dari mana gitu?
Enggak. Saya sudah telepon-teleponan dengan Denny agak lama. Ngomongnya kemarin. Ya kemarin saya ngomong begitu itu ribut. Terus saya datang ke MK. Bagi saya tuh saya datang itu harus dicari. Ini soal kredibilitas pengadilan, saya bilang. Kalau Denny tahu dari siapa, saya tidak ingin tahu dari Denny. Pasti tidak akan buka. Pasti tidak bakal buka dia. Oke. Kamu paksa pun, Mas Budiman paksa pun sekarang melalui video Zoom tidak bakal buka dia. Bunuh diri kalau buka itu. Oke. Tapi hasil kelanjutan dari penyelidikan kepolisian gimana Pak Mahfud? Oh, enggak tahu saya. Kan saya tidak bukan saya pelapornya. Kayaknya MK sendiri yang akan melakukan tindakan gitu ya. Oke. Ke dalam mau meriksa, lalu yang keluar suruh cari ke polisi. Nah, menurut saya itu tepat gitu. Menurut saya sangat tepat. Tapi bagi Denny apakah kalau memang terbukti kalau membocorkan rahasia negara akan ada sanksi gitu Prof Mahfud? Oh, enggak tahu, terserah polisinya. Terserah polisi ya? Hukum ya. Tapi saya sama sekali tidak menyalahkan Denny. Saya kan di situ di Twitter saya tuh supaya dicari itu siapa yang mengaku sebagai A1. Karena kredibel itu artinya A1 kalau dalam ilmu intelijen dibahasakan bahasa sosial. Ya, bahasa ilmu sosial. Kalau ilmu A1 itu artinya sangat kredibel gitu. Pasti dari orang dalam. Nggak mungkin orang luar bisa kredibel kalau tidak nguping. Kan gitu. Wong itu sidangnya tertutup, ada di lantai 16 di MK itu. Nggak boleh orang masuk, kedap rekaman. Oke. Masuk. Oke, Pak Mahfud, saya geser ke Denny Indrayana terlebih dahulu ya, sedikit ya. Bung Denny. Nah, saya tutup aja ya. Oh, tutup. Oke, baik. Pak Mahfud, terima kasih ya. Udah malam di ND ya. Oke, baik. Oke, saya kembali ke Bung Denny Indrayana. Bung Denny, informasi kredibel yang Anda peroleh itu dari Anda sendiri atau dari mana? Mas, kalau yang terkait yang saya tweet, biarkan nanti saya sampaikan pada yang berwenang lah. Nanti kan ada pemeriksaan, sudah masuk proses hukum. Tapi saya kasih gambaran beginilah, kenapa yang kredibel itu tidak perlu hadir dari Mahkamah Konstitusi. Oke. Satu, sekitar beberapa waktu yang lalu, misalnya saya dihubungi oleh Ketua DPD, Bapak Lanyala. Pak Lanyala. Oke. Nah, ini bukannya terkait dengan tweet ya, supaya tidak salah paham. Jadi Pak Lanyala bilang, Mas Denny, ini kelihatannya Mahkamah Konstitusi akan memutuskan tertutup dan karenanya pemilu ditunda 2-3 bulan karena KPU akan perlu waktu untuk penyesuaian sistem. Saya bilang, kok bisa Pak? Iya begitu. Itu salah satu contoh masa ketua DPD tidak kredibel. Kredibel dong. Artinya Bung Denny, informasi yang Anda terima dari ketua DPD? Bukan, tadi saya bilang ini tidak terkait dengan tweet kan. Tadi saya bilang ini tidak terkait dengan tweet. Saya hanya memberi contoh. Oh, memberi contoh. Oke. Iya. Ini fakta bahwa saya berhubungan telepon dengan Pak Lanyala itu fakta. Tapi kalau yang terkait dengan tweet itu, saya ingin gambarkan bahwa tidak harus dari Mahkamah Konstitusi. Seorang ketua DPD kan juga kredibel. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan kredibel? Kredibel ya dia punya kapasitas, dia bisa menganalisis, dia tahu bagaimana komposisi hakim, sering misalnya berdiskusi dengan saya dan saya tahu integritasnya, itu yang dimaksud dengan kredibel kan? Tapi gini, Bung Denny, ini kan sebetulnya MK belum memutuskan apa-apa ya, kalau penjelasan dari MK gitu. Sehingga ketika Anda nge-tweet itu motivasinya sebetulnya apa sih sebetulnya? Satu ya, itu ada dua yang perlu saya jelaskan. Satu, belum memutuskan itu tidak menghalangi kami yang sering sidang-sidang di MK bisa melihat arah putusan. Oke. Prediksi. Tentu antisipasi. Oh, dari cara bertanya nih hakim cenderungnya akan menolak menerima. Oke. Oh, ini belum kesimpulan. Ya. Refli menyatakan misalnya ada dalam putusan kesimpulan itu rapat RPH-nya itu dilakukan sebelum kesimpulan diberikan. Oke. Jadi kalau itu sih tidak menjamin bahwa kemudian belum ada putusan paling tidak arahnya tidak diketahui. Menjawab pertanyaan kedua, tujuannya
Mas, tujuannya adalah agar kita bisa melakukan kontrol publik, pengawasan, dalam artian ini adalah isu yang penting bagi rakyat. Ini kenapa menjadi viral, Mas BDM? Karena ditunggu oleh seluruh caleg dari Sabang sampai Merauke. Hampir tiap hari mereka tanya, Mas, ini proporsional tertutup apa terbuka? Ini tidak boleh MK masuk ke dalam putusan yang merubah sistem, karena itu adalah kewenangan daripada parlemen, open legal policy, satu. Dua, kalau dipaksakan akan mengganggu sistem. Bayangkan, tadi saya ditelepon oleh teman-teman dari Kalimantan Selatan yang ribut, ini aduh gimana nih kalau tertutup, saya caleg saya nomor sekian, rebut-rebutan kursi ini bisa bikin kelahi loh ini. Ini bisa bikin ada yang bayar-bayar untuk dapat nomor satu. Jadi ini sangat strategis untuk kemudian diingatkan. Saya justru berharap, SBDM, saya justru berharap ujungnya nanti putusan MK mengatakan proporsional terbuka. Oh, jadi ini sebetulnya political statement dari Denny Indrayana ya? Saya pendukung sistem proporsional terbuka, Karena itu, ini cara kita untuk memberi kesempatan kepada MK sebelum diputus, tolong dipikirkan matang-matang. Karena ini dampaknya luar biasa. Saya justru ingin ini proporsional terbuka tetap dipertahankan. Karena menurut saya itu dengan segala plus minusnya saat sekarang yang terbaik. Kalau ingin diubah sistemnya, beri ruang kepada parlemen, DPR, Presiden dan DPD untuk diskusi dan cukup waktunya. Baik. Tanpa kemudian mengganggu persiapan pemilu yang sudah berjalan. Baik, Bung Denny Indrayana. Saya akan tanya kepada Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna. Pak Palguna, jadi kalau dari diskusi dengan Denny Indrayana dan kemudian dari Pak Mahfud, potensi kebocorannya dari mana sih Pak Palguna? Tapi jawaban Pak Palguna setelah jeda berikut ini. Terima kasih juga kepada Prof Mahfud dan Denny Indrayana telah tergabung di satu meja The Forum. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Pak Palguna, Hakim MK 2015-2020. Pak Palguna, kalau tadi sesuai dengan penjelasan Bung Denny dan tweetnya Bung Denny, ini informasi kredibel itu apakah mungkin bocor dari Mahkamah Konstitusi? Ya, kalau ditanyakan mungkin bocor, ya mungkin saja. Tetapi menurut saya logikanya nggak nyambung itu. Nggak nyambung? Karena gini, iya, kalau dikatakan putusan itu berarti kan sudah ada lewat RPH, rapat permusyawaratan hakim. Sementara kemarin kalau saya dengar dari juru bicara Mahkamah Konstitusi, baik yang disampaikan Humas maupun Prof Eni, itu katanya tahapan yang baru pada tahapannya penyerahan kesimpulan, berarti kan belum ada rapat permusyawaratan hakim. Bagaimana tiba-tiba sudah ada putusan gitu loh. Nah, artinya itu justru kredibilitas itu saya persoalkan kredibilitasnya gitu yang tadi disebutkan itu. Gimana ceritanya? Nah, artinya itu secara logika bagi saya orang yang pernah berada dalam posisi sebagai hakim konstitusi. Menurut saya logika itu nggak benar. Nah, tapi kan Prof Denny tadi sudah menyampaikan. Rupanya itu adalah kesimpulan-kesimpulan analisisnya sendiri melihat gelagat cara-cara hakim bertanya begitu kan? Tapi mungkin kan dibaca dari tren dan kecenderungan pikiran-pikiran dari Hakim Konstitusi? Belum tentu. Belum tentu. Kalau belum tentu kalau Mas Budiman mengikuti cara saya bertanya misalnya, acap kali yang putusan saya, pendapat pendirian saya justru sebaliknya dari yang saya tanyakan di ruang sidang. Kan itu cara menggali keterangan macam-macam, Mas. Menggali keterangan ahli untuk memperoleh perspektifnya misalnya. Saya harus konfrontir sama dengan Anda wartawan kan, harus attacking untuk mendapatkan itu, bukan berarti Anda siap dengan bukan Anda berada dalam posisi itu kan. Jadi kalau Pak Palguna baca lontaran pernyataan dari Bung Denny sebetulnya apa? Dia mengatakan informasi yang kredibel meskipun bukan dari lingkungan Mahkamah Konstitusi. Nah itu dia yang jadi persoalan buat saya. Kalau maksudnya adalah seperti tadi, maksudnya saya bukan membela Mahkamah Konstitusi, Mas. Saya kemarin saya mengkritik keras Mahkamah Konstitusi soal putusan itu. Tapi menurut saya kalau tujuannya adalah untuk mencegah Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai alat katanya, untuk mengawal Mahkamah Konstitusi katanya Prof Denny tadi, ya caranya jangan dengan menyampaikan narasi yang justru mengarahkan rakyat untuk tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Ini berbahaya menurut saya. Oke, baik Pak Palguna. Saya ke Beni Harman, Denny Indrayana, dan sekarang saya pindah ke Beni Harman. Bung Beni,
Anda juga membela pernyataan atau informasi kredibel yang diperoleh dari Denny Indrayana. Ini apa? Pembelaan karena sama-sama dari Demokrat atau gimana? Ya tidak juga sih. Tapi Anda tanya nggak ke Bung Denny, informasi apa sih gitu? Saya tanya, tapi sebelum saya tanya, saya yakin sekali apa yang disampaikan oleh Bung Denny memang begitu adanya. Begitu adanya tuh gimana? Begitu adanya artinya memang betul demikian. Apa itu? Paling tidak mungkin ya suasana kebatinan di komunitas hakim MK memang seperti itu. Dari mana tahunya? Ya itu tadi pasti ada informasi dari dalam dan Dari dalam? Belum diputuskan? Bisa saja belum diputuskan, tapi suasana kebatinan itu bisa dibaca. Gimana membaca suara kebatinan? Suasana kebatinan ya itu bisa dilihat gelagatnya, suasana di dalam itu dan mungkin ada orang dalam yang bisa membaca ini dan menyampaikan kepada Pak Denny. Itu satu soal. Soal yang kedua adalah kalau toh itu betul Denny mendapatkan informasi orang dalam, saya memberikan apresiasi tinggi kepada Bung Denny dan kepada orang dalam yang telah membuka informasi itu kepada Bung Denny dan Pak Denny menyampaikan itu kepada publik. Mengapa saya katakan begitu? Ini penting, Pak Mas Budiman. Saya ingat betul Mahkamah Konstitusi periode-periode sebelumnya, ketika masalah ada hakim, ada masalah jual beli putusan di Mahkamah Konstitusi. Itu kan informasi orang dalam. Informasi orang dalam itu disampaikan kepada penegak hukum atau bahkan kepada publik, kemudian penegak hukum menindaklanjuti informasi orang dalam. Maka ketika Bung Denny menyampaikan itu saya nggak kaget. Nggak kaget ya? Nggak kaget, malah saya membenarkan betul itu. Oke, tapi gini, kita harus Bung Benny, kita coba lihat koreksi, ya, tweet dari Pak SBY ya. Pak SBY kan membuat sebuah cool tweet yang cukup panjang sebetulnya. Mungkin bisa ditampilkan tweet dari Pak SBY yang kira-kira menyebutkan bakal ada apa ya, chaos politik ya. Chaos politik, chaos seperti apa sih yang dimaksudkan? Ya, menurut saya menduga itu pun akan terjadi chaos politik. Coba bayangkan, proses caleg ini kan sudah berlangsung. Ya, sudah berlangsung, semua partai politik, sekian banyak partai politik sudah mengajukan nama-nama caleg dengan ada hope juga yang dianut itu adalah sistem terbuka sehingga ada semangat untuk ikut ambil bagian sebab ada kompetisi. Ada sistem pemilu yang open competition kan begitu, maka semangat orang untuk ikut. Ditutup ya kan begitu. Tiba-tiba ada informasi gini, ini kan ya mengacaukan. Coba bayangkan itu. Coba makanya menurut saya kalau toh memang begitu itu silakan. Tetapi nanti aja lah ya. Akan datanglah 2029. Ya kan? Di tengah-tengah proses ini. Jangan berubah aturan ya. Baik, Bung Basarah. Bung Basarah lihatnya gimana nih, kok ada statement dari Bung Denny kemudian gaduh. Kalau PDIP sendiri menyikapinya gimana? Gini Mas BDM, PDI Perjuangan itu sejak zaman PDI Pro Mega, luar kekuasaan sampai sekarang PDI Perjuangan, dalam berjuang itu selalu memegang prinsip demokrasi dan hukum. Karena prinsip negara kita demokrasi dan demokrasi. Dalam prinsip negara hukum telah kita menyepakati bahwa MK adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Lalu diberi wewenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dalam perkara pengujian undang-undang nomor 114 tentang sistem pemilu tertutup dan terbuka itu, laporan tadi sudah kita dengar juga dari juru bicara MK, tahapannya ini kan baru mendengarkan kesimpulan para pihak. Belum sampai permusyawaratan para hakim. Yang menjadi pertanyaan dalam diskusi kita ini, dari mana seorang guru besar hukum tata negara, Profesor Denny Indrayana, dengan kajian ilmiah apa, sehingga kemudian dapat mengumumkan secara resmi ya dalam medsos pribadinya yang mengatakan bahwa sistem pemilu akan diputuskan MK dengan sistem tertutup dengan komposisi 6-3. Gitu kan. Nah,
dalam asas hukum kan berlaku siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ya. Nah saya kira dalam perspektif itu PDI Perjuangan menyerahkan pada Pak Bung Denny Indrayana sendiri dan juga menyerahkan kepada publik untuk menilainya. Yang pasti PDI Perjuangan taat hukum dan kita menghormati MK sebagai lembaga kehakiman yang bersifat merdeka untuk memutuskan apa keputusan nanti yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira di situ standingnya PDI Perjuangan. Tapi kalau betul analisis dari Denny atau impun Denny bakal dilakukan tertutup, PDIP gimana? PDI Perjuangan memang di dalam doktrin perjuangannya di sistem pemilu ini, di keputusan Kongres, Rakernas, kita memang memilih sistem tertutup. Mengapa demikian, Mas BDM? Karena sekali lagi rujukannya konstitusi kita mengatur bahwa pemilu legislatif, pemilih anggota DPR, RI, dan DPR daerah adalah partai politik. Saya ulangi, partai politik berarti menyebut organisasi partai politik, bukan individu. Kemudian undang-undang partai politik memberikan tugas dan tanggung jawab pada partai politik untuk melakukan kaderisasi, rekrutmen, kaderisasi, setelah dikader ditugaskan, begitu kan. Nah, proses kaderisasi inilah yang kami yakini dalam sebuah partai yang menjalankan prinsip kaderisasi dengan benar, dia yang paling tahu untuk menugaskan kader yang paling siap atau tidak siap. Nah, sistem kaderisasi ini kami yakini dalam kawah canda di muka PDI Perjuangan, rakyat biasa seperti Pak Jokowi bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak Ganjar juga rakyat kebanyakan bisa menjadi presiden. Karena kami percaya betul dengan sistem kaderisasi kami. Terserah pada MK lah ya. Namun demikian, sekali lagi Mas BDM, posisi PDI Perjuangan bukan pemohon dalam judicial review ini. Ini di luar PDI Perjuangan, begitu kan? Kita tidak terlibat di dalam proses uji materi itu. Baik, Bung Ferry Amsari. Ini Anda lihat gimana ya setelah kemudian tweet dari Bung Denny kemudian terjadi kegaduhan, terjadi disinformasi, terjadi rekontekstualisasi. Bacaan Anda seperti apa tapi setelah jeda? Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum, Ferry Amsari. Bung Ferry, ini cuitan Denny Anda yang baca seperti apa sih? Kalau secara prosedur hukum acara Mahkamah Konstitusi memang hampir sulit kalau sudah ada putusan. Sebab pihak-pihak baru memasukkan kesimpulan. Ada 14 pihak terkait, 1 pemohon, 2 termohon. 17 kesimpulan. Perlu dibaca itu oleh perlu dibaca semua hakim, ya. Jadi dan baru dalam proses itu. Tetapi kalau mau dilihat dari sisi yang lain, ini sisinya bisa dikatakan tidak kredibel tapi ilmiah. Alat hitungnya bisa dilihat dari asal hakim. 3 dari DPR, yang tentu saja partai mayoritas adalah PDIP yang mendukung sistem tertutup. 3 dari presiden yang kader PDIP juga. Sudah 6-3 sebenarnya. Tetapi tentu ini galiannya tidak sesederhana itu ya untuk membaca. Dan itu apa hitung-hitungan lah ya. Hitung-hitungan bukan kredibel ya. Tidak data yang disampaikan. Tapi gini, kalau kembali kepada fokus persoalan, apakah betul tadi sinyalemen dari Pak SBY kalau itu tiba-tiba berubah terjadi chaos politik menurut Anda? Chaos dalam artian partai-partai yang sudah mempersiapkan segala strategi menuju 2024 harus mengubah segala taktik. Dan tentu ini tidak hanya merugikan partai tetapi juga kader karena mereka juga harus memikirkan banyak hal, lalu juga penyelenggara karena harus sosialisasi lagi, apalagi peserta pemilih. Mereka juga akan kebingungan. Biasanya ada nama tiba-tiba hilang nama kan begitu ya. Nah, cuman kalau saya melihat putusan MK memang tidak ada logika bagi MK untuk memutuskan mengubah sistem di jalan. Pertama tadi dengan sangat baik dijelaskan Mas Bas ya. Tapi saya agak berbeda mengambil angle-nya. Bahwa memang menurut pasal 22E peserta pemilu itu partai politik. Tapi penyelenggaraannya menurut pasal 22E ayat 2, penyelenggaraan pemilu itu terkait dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jadi mau tidak mau konsep keterbukaan dalam sistem itu terang benerang. Belum lagi bicara soal kedaulatan di pasal 1 ayat 2 dan kemudian langsung di pasal azas pemilu di pasal 22E. Jadi apalagi putusan MK sudah final menurut putusan nomor 22/24 PUU 6 Romawi tahun 2008. Dan paling hebat Mas Budi kalau kemudian MK mengubah sistem,
padahal dalam putusan-putusan sebelumnya, kalau dinyatakan open legal policy, ya, kebijakan hukum terbuka, yaitu Undang-Undang Dasar memberikan hak kepada pembentuk undang-undang mengatur, pasal 22E ayat 6, tata cara pemilu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Maka ini nuansa open legal policy. Biasanya MK nolak itu. Ya biasanya ya. Ya, dalam putusan sebelumnya, khusus generasi sekarang. Nah, aneh kalau kemudian Mahkamah Konstitusi tiba-tiba mengambil tindakan untuk menafsirkan. Tapi sudah ada contohnya, putusan KPK kemarin. Saya ke Mas Basarah lagi. Mas Basarah, ini kan setelah ada gaduh itu kan 8 parpol politik di DPR kemudian menyatakan menolak proporsional tertutup. Tapi PDIP tetap ingin tertutup. Kalau dalam posisi sekarang. Sebelum itu ya, teori chaos itu tadi Mas Budiman. Itu kan harusnya bertemu antara faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif itu adanya aktor-aktor yang memang menggerakkan, mengarah pada situasi chaos. Ya. Yang kedua faktor objektif, adanya satu kebijakan yang memang menjadi dasar untuk terjadinya chaos. Nah ini satu hal yang dikhawatirkan akan menjadi chaos itu belum ada keputusan MK. Jadi bagaimana teori chaos itu bisa dikemukakan sedemikian rupa di hadapan publik. Yang pertama, kalau dalam kaitan PDI Perjuangan tadi sudah saya tegaskan, memang benar secara konsep, doktrin, kaderisasi di PDI Perjuangan kita melihat bahwa sistem pemilu tertutup itu yang paling dekat dengan produk kaderisasi yang kami yakin betul kami jalankan di partai kami. Tetapi di dalam konteks ketatanegaraan, proses judicial review yang tengah terjadi di Mahkamah Konstitusi, PDI tidak punya keterkaitan langsung di sana, begitu kan? Tetapi PDI Perjuangan menghormati Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang memang punya wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kita biarkan itu berproses. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, sistem tertutup kita siap, sistem terbuka kita siap. Yang kita tidak siap ini sistem pemilu tertunda. Gitu loh. Jadi kalau pemilu ditunda, PDI Perjuangan tidak siap. Tertutup, boleh jangan terbuka sampai kita siap, tertutup kita siap, tapi jangan sampai tertunda. Bung Beni, tapi ini kalau tadi kembali lagi kan chaos ya, bukan terlalu berlebihan ya, atau memang gimana? Itu kan yang disampaikan oleh Pak SB itu kan jelas. Itu semacam wake up call. Wake up call. Early warning lah. Jadi janganlah sistem yang sudah tertata dengan baik ini tiba-tiba diubah-ubah tanpa alasan yang jelas. Ya, saya rasa masuk akal itu peringatan ini. Ya, jadi ini adalah wake up call. Hati-hati lah ya. Tahu, hati-hati. Toh ada kasus toh, baku bunuh. Soal merebut nomor urut ini, baku bunuh. Dan jangan lupa juga banyak caleg yang sudah mengancam kalau tertutup ini Pak Beni kami mundur dari caleg, kan gitu. Apa yang akan terjadi? Betapa susahnya partai politik ini untuk menata ulang. Itu satu Pak Budiman. Yang kedua, saya kembali apa yang disampaikan oleh Bung Denny itu sangat penting. Apa pentingnya? Pentingnya sebab Denny tidak mungkin melakukan itu tanpa sebab, tanpa tujuan, dan tanpa alasan. Sudah ada bukti bahwa memang yang membuat tidak tertib itu adalah Mahkamah Konstitusi. MK ini kan tugasnya menjaga konstitusi, bukan bikin yang tidak tertib MK-nya ya. Ya MK misalnya dalam kasus jabatan pimpinan MK itu kan menjaga jabatan pimpinan KPK. Ini kan open legal policy. Menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu presiden dan DPR, kan begitu. Saya tanya ke Pak Palguna. Pak Palguna, ini tadi ada kritik juga dari Beni yang mengatakan yang tidak tertib kadang Mahkamah Konstitusi juga. Pada tahun 2008 kan MK sudah memutuskan bahwa pileknya dilakukan secara terbuka. Apakah saat ini dari sisi konsistensi bisa memunculkan putusan yang berbeda? Secara teori hukum bisa, Mas. Cuman gini, bisa gini. Boleh saya menyerahkan 2 menit ya? Yuk. Gini. Pendek aja. Ya gini, kalau pendek ini susah juga ini kan gini loh. Di Amerika Serikat yang tutup pada sistem presiden itu mengubah putusan Mahkamah Agung itu biasa. Cuma alasan untuk berubahnya itu jangan Power Rangers gitu loh. Nggak ada alasan tiba-tiba berubah gitu. Nah itu alasan dulu misalnya pemisahan sekolah atas dasar warna kulit
itu dikatakan konstitusional di sana. Oke. Tapi setelah kasus Brown versus Board of Education tahun 53, putusannya berbalik 180 derajat. Yang jadi soal bukan mengapa itu berubah. Yang jadi soal adalah bagaimana hakim menjelaskan di dalam ratio decidendi putusannya mengapa dia berubah dari presiden. Tapi dalam konteks Indonesia untuk kasus Mahkamah Konstitusi itu saya setuju dengan yang disampaikan Ferry tadi. Itu adalah bagian legal policy. Open legal policy. Saya tidak menjabarkan di open legal policy, tapi itu adalah bagian dari pembentuk undang-undang untuk mengurusnya. Nggak boleh Mahkamah Konstitusi masuk ke soal itu. Sebab sistem yang manapun, mau terbuka, mau tertutup, ujungnya sesungguhnya adalah ada pada apakah partai politik kita sudah melaksanakan fungsi-fungsi minimum partainya. Oke. Untuk Tapi partai politik yang baik. Tapi itu sesungguhnya. jangan lupa pula, Pak Palguna. Di 2008 MK juga pernah memutus judicial review sistem pemilu dari sistem hybrid menjadi sistem terbuka pada waktu itu. Jadi ada jurisprudensi hukum yang sudah pernah dilakukan juga oleh Mahkamah Konstitusi di 2008 untuk sistem pemilu ini. Saya mengatakan tadi, Mas Bas, harus ada argumentasi hukum dalam rasio decidendi putusan mengapa berubah. Jangan Power Rangers, kan saya mengatakan begitu tadi. Kalau ada alasannya, boleh, tapi alasannya alasan konstitusional dong. Jangan alasan kayak TikTok gitu loh. Harus benar. Kalau konteks yang sekarang ini kan MK belum mengeluarkan keputusan, Nah Pak Pal. makanya saya mau masuk ke persoalan terakhir yang mau saya tanyakan. Oke, silakan Pak Chaos Buna. itu sekarang siapa? Kan pernyataannya Denny. Di situ. Oke ya, jadi Kan memang itu persoalannya. ini belum Bukan jelas Mahkamah gitu. Ini Konstitusi semata-mata analisis dari Denny Indrayana yang seakan-akan MK itu sudah memutuskan pemilu tertutup dengan komposisi 6-3. Gitu loh. Oke, Pak Palguna. Kembali ke Benny. Ben, kalau memang sinyalemen atau informasi kredibel yang diperoleh Denny Indrayana itu betul bahwa kembali ke sistem tertutup, Demokrat mau ngapain? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Benny Harman, jika kemudian analisis atau informasi Denny betul dilaksanakan dengan sistem tertutup hanya nyoblos partai politik, Demokrat mau ngapain? Ya, sebelum apa yang mau dilakukan oleh Demokrat sikapnya ya, kita tetap mempersoalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami punya pandangan, pendapat, Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak punya kewenangan apapun untuk menentukan ini. Yang kedua, fakta politiknya, dari 9 fraksi yang ada di parlemen, 8 dengan tegas menolak sistem tertutup. Tetap mendukung sistem terbuka ini. Nah, kalau dinyatakan tertutup gimana? Kalau dinyatakan terbuka, saya duga 8 fraksi partai politik yang ada di parlemen ini bukan tidak mungkin akan melakukan boykot pemilu ini. Kalau tertutup ya. Kalau boykot ini dilakukan, maka memang inilah agenda tersembunyi dari 8 parpol dong. Dari belakang ini untuk apa? Untuk menunda pemilu ini. Bikin chaos situasi ini kan begitu. Macam ya. Macam-macam. Jadi tetap memang ada skenario begitu. Kan tidak mungkin ini. Ya, jadi sengaja itu dilakukan. Baik Bung Benny. Bung Bas, jadi kalau Bung Bas lihat, kalau kemudian skenarionya adalah tetap menggunakan proporsional terbuka, PDIP gimana? Sebelumnya Bung Benny mengatakan kalau sistem pemilu tertutup akan memboikot, jangan-jangan itu akan membuat pemilu menjadi tertunda, Bung Benny. Jadi siapa yang meminta tertunda jadinya? Jadi begini, Mas BDM, bagi PDI Perjuangan sekali lagi dalam hal berjuang kita selalu memegang teguh pada prinsip demokrasi dan prinsip hukum. Kita hormati kewenangan MK dalam menguji undang-undang pemilu sistem tertutup terbuka ini. Kita tunggu PDI Perjuangan pada posisi yang menunggu saja keputusan apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mau memutuskan terbuka kami siap, memutuskan kami tertutup siap. Kami tidak mau mencampuri, mengintervensi, apalagi menakut-nakuti Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan sesuai dengan kemauan kami. Karena kita menghormati masing-masing kewenangan lembaga. Baik Bung Bas. Pak Palguna, jadi sebaiknya kalau Bung Palguna yang pernah di Hakim Konstitusi, kira-kira gimana sebaiknya negarawan yang menguasai konstitusi yang akan memutuskan sistem politik, sistem pemilu yang terbuka dan tertutup itu, Pak Palguna? Satu, yang saya mau katakan,
sekali Mahkamah Konstitusi mengatakan itu legal policy, taati itulah. Kecuali terdapat fakta lain, misalnya ada perubahan dalam sistem ketatanegaraan yang menyebabkan bahwa sesuatu yang dulu dikonstruksikan sebagai legal policy itu ternyata menjadi persoalan yang bisa dimasalahkan konstitusionalitasnya. Itu kan soal yang lain. Nah, saya tetap beranggapan cara-cara seperti ini adalah bentuk intervensi terhadap pengadilan. Dan itu tidak bagus dalam kalau kita berbicara tentang constitutional democratic state. Kalau cara-cara tuduhan semacam ini maksudnya. Tetapi bahwa harus ada kontrol terhadap pengadilan dalam pengertian yang positif, yang konstruktif, itu sangat penting. Itulah sebabnya maka sebagai imbangan dari judicial independensi itu dibutuhkan yang namanya judicial accountability. Salah satunya adalah kewajiban hakim untuk membuat pertimbangan yang seargumentatif mungkin sehingga publik yang awam pun memahami mengapa ia tiba pada kesimpulan bahwa A, B, C, D, dan seterusnya, begitu. Jadi tetap yang open legal policy, tetap accountable dengan argumentasi yang memang masuk akal ya Pak Palguna ya? Ya betul, jadi dia apa yang sudah dikatakan legal policy, taati itu. Nah, kecuali itu yang tadi saya katakan, ada nggak alasan untuk mengubah pendirian itu, seperti yang dilakukan oleh Hakim Agung Amerika Serikat dari apa namanya, mengubah sekolah yang tadinya nggak pemisah sekolah atas dasar warna kulit itu tadinya bertentangan dengan undang-undang dasar, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar menjadi bertentangan. Nah, itu kan perlu argumentasi yang benar-benar luar biasa. Kalau nggak ada itu nggak ada alasan untuk menyatakan berubah. Baik Pak Palguna. Bung Ferry, jadi kalau kemudian betul ya, bahwa MK kemudian akan menjadi pemilunya menjadi tertutup, implikasi-implikasi apa yang bakal terjadi sebetulnya? Ya, pertama dari sisi MK terlebih dahulu ketika mengubah. Tadi Pak Palguna sudah menyinggung soal boleh diubah kalau ada kondisi. Memang di dunia ilmu kekuasaan kehakiman ada dua alasan. Satu, ada keadaan konstitusional baru. Kedua, terjadi perubahan konstitusi itu sendiri. Jadi batu ujinya sudah berubah, tentu boleh tafsir baru. Nah, kalau tidak, konsekuensinya adalah jika hakim itu terdata mengubah sikap berhukumnya, dia masuk ke pelanggaran etik. Pelanggaran etik? Pelanggaran etik. Karena dia selalu menggunakan cara berpikir hukum berbeda-beda. Karena diduga pasti ada kepentingan, bukan soal penegakan hukum. Jadi kalau dia sudah berbeda, kasus ini open legal policy, besok lain lagi, itu pelanggaran. Terhadap pemilunya sendiri? Nah, dalam konteks pemilu, saya sudah mengatakan ini tidak sehat. Di tengah jalan, tahapan berlangsung, tiba-tiba terjadi perubahan. Mas Bas betul ada juga waktu itu di tengah jalan, tapi itu tafsir yang harus kita anggap sebagai pengalaman buruk yang tidak boleh berulang. Jadi jangan kita mengulangi ini, dan Mas Bas tadi kan cerita juga, teman-teman pasti akan mengubah strategi, artinya partai sendiri, siapapun partainya, sedang tidak siap kalau ini terjadi perubahan tiba-tiba. Oleh karena itu, MK juga harus menghormati konstitusi kita, putusan mereka sendiri, bahkan partai politik, peserta pemilu ya, dan para pemilih. Begitu. Oke, baik Bung Ferry Amsari, Mas Ahmad Basarah, Bung Beni, dan Pak Palguna, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Perdebatan pemilu proporsional terbuka atau tertutup bukanlah akhir perjalanan negeri. Bangsa ini pernah menjalani sistem tertutup, pernah melaksanakan sistem setengah terbuka, juga pernah melakoni sistem terbuka. Semuanya ada untung dan rugi. Perdebatan publik tak perlu direspon elit dengan pernyataan menakut-nakuti atau mengintimidasi, atau malah untuk kekuatan politik. Pemilu bukan hanya milik elit, tapi sarana demokrasi untuk kepentingan publik. Mahkamah Konstitusi perlu bijak mengambil posisi, bukan hanya sekedar perpanjangan proksi, karena MK terlanjur ditempatkan sebagai penjaga konstitusi. Ibarat sebuah permainan, janganlah MK mengubah aturan di tengah jalan. Itu bukan mencerminkan tindakan negarawan. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.